Oh iya, terkait COVID corona musibah coronavirus Mm-mm. ini ya. Kalau untuk saya pribadi sih sebenarnya sih yang paling utama itu adalah eh, jangan panik, Mm-mm. tapi tetap berhati-hati. Iya, jangan Jangan panik itu panik tapi Hah? hubungannya sama penurunan imun ya. Betul. Hubungannya sama penurunan imun. Sama juga mungkin kita justru mengambil langkah-langkah yang dirasakan tidak perlu. Contohnya, misalkan. Misal, misalnya udah langsung periksa. Mm-mm. Demam dikit udah langsung periksa. Padahal kan sebenarnya memang dia prosesnya tidak secepat itu kalau sepengetahuan saya ya. Mm-mm. Karena banyak orang yang panik di awal-awal itu akhirnya eh, kemampuannya rumah sakit juga untuk Menangani. melayani semua menangani jadi terbatas. Akhirnya Mm-mm. terjadi penumpukan semakin panik akhirnya bukannya sembuh malah kita melihat pemandangan yang mengerikan padahal mungkin banyak di antara yang periksa itu juga mungkin Negatif lah ya. nggak negatif dan mungkin Mm-mm. mungkin bukan nggak terpapar gitu ya. Jadi kayak Terus eh, gimana gimana? terus menurut saya sih yang paling pertama itu sih yang tadi secara garis besar sih saya prinsipnya sih tidak panik dan tidak panik tapi tetap waspada. Mm-mm. Tidak panik tapi tetap berhati-hati. Yang pertama itu adalah mencari informasi yang benar menurut saya, Mas. Ini Mm-mm. yang harus dilakukan oleh masyarakat ketika mereka khawatir atau ketika mereka ingin tahu sesuatu, cari dari sumber yang pasti. Jangan dari WA-WA yang nggak jelas, dari sharing sesama orang yang kita tahu dia tidak punya kapasitas. Bahkan ketika saya yang ngirimkan itu, jangan langsung dipercaya. Mm-mm. Menurut saya Jadinya sih kita harus cari sumber. eh, Iya, jadinya kan informasinya belum tentu bisa dipertanggungjawabkan korbannya berapa, di mana, yang terserang berapa, apalagi sudah dibumbu-bumbui bilang mengatakan bahwa ini mungkin adalah konspirasi, ya mengatakan bahwa uh, ini adalah tujuannya menghancurkan Indonesia. Nah, itu menurut saya jangan ke arah situ lah. Wabah terlalu seperti ini jauh kan lah ya. bukan pertama kali, terlalu jauh. Wabah seperti ini kan bukan pertama kali terjadi di seluruh dunia ya. Mm-mm. Berkali-kali bumi ini diserang oleh wabah yang semacam ini. Termasuk yang paling parah itu kan tahun 1919, Dulu. 1919, flu Ah, ah, ah. Spanyol itu kan. Ya, Nah itu sampai bisa memakan korban jiwa, kalau saya tidak salah lebih itu banyak. sekitar 50 juta jiwa. Mm-mm. 50 juta jiwa. Nah ini kita bukan membanding-bandingkan. Mungkin sekarang memang masyarakatnya jauh lebih siap, jauh lebih bersih Modern lah ya. mungkin, cukup modern kehidupan, fasilitas kesehatan juga mungkin jauh lebih banyak, sehingga mudah-mudahan kita nggak akan sampai seperti ketika tahun 1919 itu. Tapi intinya bahwa ini bukan pertama kali dunia ini diserang oleh wabah. Nah, Mm-mm. tapi yang saya rasa sih masyarakat itu harus mencari informasi kepada ahlinya. Nah, video yang kita bikin ini pun sebenarnya itu hanya sebagai gambaran aja, Ya, sebagai alternatif ibaratnya support lah, support. alternatif gitu. Mm-mm. Supportnya kita aja untuk sama-sama sharing sama masyarakat bagaimana nih caranya melalui musibah ini ya. Mm-mm. Tetapi ketika mau mencari sebenarnya COVID apa sih, sejauh mana sih dampaknya, penyakitnya sebahaya apa sih, itu saya rasa sih langsung saja cari ke sumber yang benar. Sumber Mungkin salah yang satu yang bisa dijadikan kompeten ya. yang kompeten. Mungkin salah satu yang bisa dijadikan referensi sih COVID-19, .co.id COVID-19 itu. go.id. Ah, Udah cari di situ saya lihat cukup lengkap juga cara-cara penanganan, kemudian tanda-tandanya, betul betul. kemudian jumlah korbannya, update jumlah korban setiap hari ada. Mm-mm. Jadi kan kadang-kadang kalau belum ada korban kan masyarakat bertanya-tanya, wah ini bahaya nggak? Tiba-tiba bunyi 2 orang positif, wah Langsung panik sendiri. karu-karuan. Ah, Padahal mungkin nggak ada, mungkin nggak ada. Itu jadi yang menurut saya sih panik, jangan terlalu panik gitu. Terus yang kedua berhati-hati sih. Nah berhati-hati ini menurut saya ini penting. Nah, ini yang kadang-kadang kita juga suka salah kaprah, Mas. mm-mm. Kalau mencari informasi yang benar itu bisa pada ahlinya ya. Tetapi kalau berhati-hati ini harusnya kita setiap manusia itu bisa memutuskan langkah yang mana yang berhati-hati itu. Iya Betul. nggak? Ya. Mungkin kalau mau mencari informasi, corona apa sih? Dampaknya bagaimana sih? Tanda-tandanya apa? Itu harus cari yang valid seperti apa informasinya.
Tapi kalau masalah berhati-hati, saya pikir itu sederhana ya. Harusnya itu masyarakat umum bisa lebih memahami. Pertama, pakai masker kemana-mana. Cuci tangan. Kurangi berkumpul. Jangan berkumpul. Kemudian kalau misalnya sempat semprot-semprot disinfektan lah di lingkungan sekitar untuk mengurangi barangnya gitu. Apalagi yang sehat-sehat itu, kadang-kadang tidak tahu diri gitu. Padahal kan yang sehat itu ibaratnya kan ada OTG, orang tanpa gejala. Wah, aku sehat-sehat, tapi sok kebal, akhirnya dia malah bisa menularkan. Betul, ini yang malahan bahaya gitu. Makanya kayak saya juga rindu sama orang tuanya saya, tiap lebaran saya selalu pulang gitu. Terus ini gimana? Lebaran ini pulang nggak ini? Oh enggak. Patuh pemerintah lah ya berarti? Bukan masalah patuh pada pemerintah itu nomor 2. Saya intinya adalah sayang orang tuanya saya. Sayang, makanya aku kemarin pernah lihat, kita nggak pulang itu udah menunjukkan sayang karena kondisi wabah ini ya. Iya. Justru saya tuh tidak peduli mau pemerintah nyuruh apa kayak apa segala macam, bolehlah itu di nomor 2-kan karena kita pasti dengar orang tua kita nomor 1 kan. Ya jangan pulang kalau kita mau nomor 1-kan orang tua. Justru dengan kita ngikutin egonya kita pulang, justru malah membahayakan orang tuanya saya. Kita nggak pernah tahu di jalan kita ketemu siapa malah bahayakan orang di bandara, di pelabuhan, kita nggak pernah tahu gitu. Sampai di kampung juga kita merasa sehat-sehat, orang tua lihat kita juga sehat-sehat, akhirnya tanpa sadar tertular. Padahal kan memang daya tahan tubuh orang tua ibaratnya yang lebih tua itu lebih rentan terkena, lebih rentan. Apa mungkin karena metabolismenya mungkin, atau ada antibodi tertentu yang sudah tidak diproduksi oleh tubuh, kan kita nggak pernah tahu ya, itu maksudnya ada yang lebih ahli untuk menjelaskan. Cuman faktanya adalah di seluruh dunia kaum lanjut usia memang cenderung lebih mudah terpapar gitu. Nah itu sih yang saya rasa sih 2 itu. Kita harus tetap jangan panik, tetapi juga bukan berarti kita tidak waspada, itu sih. Kalau di sekeliling kita kan sekarang si Ari tinggal di Jakarta lah ya, yang ibaratnya sudah merah. Masih banyak apa enggak orang-orang yang masih berkumpul atau apa gitu? Sebenarnya sih masih cukup banyak ya kalau untuk masalah itu. Nah itu yang menurut saya sih ini bagaimana nih, karena kita kan sebenarnya kita tuh bahkan belum nyampe pada peak-nya loh. Belum sampai pada puncaknya. Tiap hari kan masih rata-rata nambah 300, hari ini aja 200 sekian, kemarin 400. Nambahnya ya. Iya, dan itu kan dia bisa jadi outbreak gitu kan, yang kita takutkan itu kan terjadi outbreak gitu. Outbreak itu yang kayak terjadi di Spanyol, kayak terjadi di Italia, di Inggris hari ini, dan Amerika. Kalau Cina itu saya perhatikan grafiknya cenderung meningkatnya itu perlahan, meskipun pesat tapi perlahan, nggak terjadi outbreak gitu. Kalau nggak salah ya benar outbreak ya istilahnya. Istilahnya pokoknya dia benar-benar meledak tiba-tiba aja. Langsung tiba-tiba memuncak gitu. Segitu banyak. Nah kalau di Cina saya perhatikan sampai dia menyentuh angka terakhirnya itu naiknya itu ratusan, 200, 300, 400 gitu-gitu. Tapi yang bahaya itu yang saya takut itu yang kayak di Amerika itu loh. Langsung dalam waktu 2 minggu tiba-tiba 50 ribu. Sekarang tiba-tiba data terakhir itu udah 900 sekian gitu Amerika. Kan menggila banget itu. Iya, 900 sekian yang terkontaminasi kan? Ya, yang positif dia. Tapi yang meninggal banyak banget. Iya. Serem banget saya lihat Amerika Serikat yang meninggal 50.000. Kemudian Spanyol juga sekitar 10.000. Italia juga 10.000. Inggris juga 10.000. Maksudnya ini negara-negara Eropa yang cukup maju loh, kok bisa 10.000. Lah kalau misalnya ledakan tiba-tiba ini terjadi di negaranya kita, ya Allah, nauzubillah min dzalik lah ya, dengan keadaan seperti sekarang. Tapi kemungkinan dengan ibaratnya sekarang kan banyak orang-orang udah dilarang mudik, tetap nekat mudik, terus tetap ibaratnya udah di fatwa MUI jangan berkerumun atau sholatnya ya udahlah dipending dulu di rumah saja. Bisa jadi loh kalau tetap berengkel lah ibaratnya, bandel. Ya itu yang saya takutkan. Maksudnya masyarakat itu tidak melihat itu sekarang karena belum terjadi ledakan tadi ini, dan kita belum sampai pada titik itu.
prediksinya beberapa teman yang saya tanya yang kebetulan ilmuwan, ini nanti teman-teman cross check sendiri ya, ini saya saja yang nanya ini. Itu memang prediksi mereka paling cepat, puncaknya itu adalah di awal Mei. Mei. Itu paling cepat. Dengan catatan ya mesti, dengan catatan ibarat Iya. orangnya disiplin. Dengan catatan penyebarannya bisa dibatasi. Kendalikan. Tetapi kalau misalnya penyebarannya tidak berhasil dibatasi, maka puncaknya ini bisa mundur. Nah, ini yang saya takut gitu kayak, aduh, ini orang-orang pada mulai belum hati. Santai, Mas. Ya. Monggo. Oke. Matur suwun, Pak. Udah diajak Sama-sama. tua kita nomor 1 kan. Ya jangan pulang kalau kita mau nomor 1 kan orang tua. Justru dengan kita ngikutin egonya kita pulang, justru malah membahayakan orang tuanya saya. Kita nggak Saya pernah tidak tahu mau. di jalan kita ketemu Iya. siapa malah bahayakan orang di bandara, di pelabuhan, kita nggak pernah tahu gitu. Sampai di kampung juga kita merasa sehat-sehat, orang tua lihat kita juga sehat-sehat. Akhirnya tanpa sadar tertular. Padahal kan memang daya tahan tubuh orang tua ibaratnya yang iya, lebih tua itu lebih lebih rentan. mudah terkena, lebih rentan, benar, lebih rentan. Apa mungkin karena metabolismenya mungkin, atau ada antibodi tertentu yang sudah tidak diproduksi oleh tubuh, kan kita nggak pernah tahu ya, itu maksudnya ada yang lebih ahli untuk menjelaskan. Cuman faktanya adalah di seluruh dunia kaum lanjut usia memang cenderung lebih mudah terpapar gitu. Nah itu sih yang saya rasa sih, dua itu, kita harus tetap jangan panik, tetapi juga bukan berarti kita tidak waspada, itu sih. Kalau di sekeliling kita kan sekarang si Ari tinggal di Jakarta lah ya, yang ibaratnya sudah merah. Masih banyak apa enggak orang-orang yang masih berkumpul atau apa gitu? Sebenarnya sih masih cukup banyak ya kalau untuk masalah itu. Nah itu yang menurut saya sih, ini bagaimana nih, karena kita kan sebenarnya bahkan kita tuh bahkan belum nyampe pada peak-nya loh. Belum sampai pada puncaknya. Tiap hari kan masih rata-rata nambah 300, hari ini aja 200 sekian, kemarin 400. Nambahnya ya yang Iya, dan itu kan dia bisa jadi outbreak gitu kan, yang kita takutkan itu kan terjadi outbreak gitu. Outbreak itu yang kayak terjadi di Spanyol, kayak terjadi di Italia, di Inggris hari ini, dan Amerika. Kalau Cina itu dia, saya perhatikan grafiknya cenderung meningkatnya itu perlahan, meskipun pesat tapi perlahan, nggak terjadi outbreak gitu. Kalau nggak salah ya, iya bener outbreak ya istilahnya ya. Istilahnya pokoknya dia benar-benar meledak tiba-tiba aja. Langsung tiba-tiba memuncak gitu. Segitu banyak. Nah kalau di Cina, saya perhatikan sampai dia menyentuh angka terakhirnya itu naiknya itu ratusan, 200, 300, 400 gitu-gitu. Tapi yang bahaya itu, yang saya takut itu yang kayak di Amerika itu loh. Langsung dalam waktu 2 minggu tiba-tiba 50 ribu. Sekarang tiba-tiba data terakhir itu udah 900 sekian gitu Amerika. Kan menggila banget itu. Iya, 900 sekian yang terkontaminasi kan? Ya, yang positif dia. Tapi yang meninggal banyak banget. Iya. Serem banget saya lihat Amerika Serikat yang meninggal 50.000. Kemudian Spanyol juga sekitar 10.000. Italia juga 10.000. Inggris juga 10.000. Maksudnya ini negara-negara Eropa yang cukup maju loh, kok bisa 10.000. Lah kalau misalnya ledakan tiba-tiba ini terjadi di negaranya kita, ya Allah, nauzubillah min zalik lah ya, dengan keadaan seperti sekarang. Tapi kemungkinan dengan ibaratnya sekarang kan banyak orang-orang udah dilarang mudik, tetap nekat mudik, terus tetap ibaratnya udah di fatwa MUI jangan berkerumun atau sholatnya ya udahlah dipending dulu di rumah saja. Bisa jadi loh kalau tetap berengkel lah ibaratnya, bandel. Ya itu yang saya takutkan. Maksudnya masyarakat itu tidak melihat itu sekarang karena belum terjadi ledakan tadi ini, dan kita belum sampai pada titik itu. Prediksinya beberapa teman yang saya tanya yang kebetulan ilmuwan, ini nanti teman-teman cross check sendiri ya, ini saya saja yang nanya ini. Itu memang prediksi mereka paling cepat, puncaknya itu adalah di awal Mei. Itu paling cepat. Dengan catatan ya mesti, dengan catatan ibarat orangnya disiplin. Dengan catatan penyebarannya bisa dibatasi. Kendalikan. Tetapi kalau misalnya penyebarannya tidak berhasil dibatasi, maka puncaknya ini bisa mundur. Nah ini yang saya takut gitu, kayak aduh, ini
orang-orang pada mulai nggak hati-hati ya, padahal puncaknya aja belum gitu. Terus kayak Menurut saya sih kalau gimana menurut Ciari? ya menurut saya itu kalau misalnya udah puncaknya lewat, baru mulai berusaha menata kembali musibah ini seperti apa, ya monggo gitu. Tapi untuk saat ini menurut saya sih tetap harus ekstra hati-hati. Sangat ekstra hati-hati. Apalagi karena kan vaksinnya belum ditemukan. Jadi ketika orang sakit ya belum bisa ada obatnya langsung gitu loh. Iya, iya. Mau sekaya apapun kita, mau sesulit apapun keadaan kita, ya tenaga medis juga punya keterbatasan. Mereka memang benar-benar nggak punya vaksinnya gitu. Betul. Saya Kebetulan tuh aku kemarin sore itu aku bikin gini juga sama istrinya temanku. Dia perawat di salah satu rumah sakit rujukan COVID di Jakarta. Ceritanya kayak gitu, mereka itu nggak tahu gimana susahnya gimana berjuangnya para perawat mengurusi COVID, tapi di luar sana mereka miris dan melihat kok masih bandel banget ini. Harus dinasihati dengan cara apa menurutmu ini? Kalau menurut saya sih itu kesadaran diri pribadi sih. Kesadaran diri. Iya. Ada kutipannya teman saya kemarin, Awe itu Andi Wijaya. Dia bilang penyakit COVID ini, corona ini unik karena corona ini adalah penyakit yang menuntut kita untuk memikirkan nasib orang lain. Karena COVID ini belum tentu kita yang sakit, belum tentu kita yang meninggal. Bisa jadi orang yang di sekitarnya kita loh. Tapi gara-gara kita. Dan kita nggak pernah tahu itu gara-gara kita atau bukan gara-gara kita. Benar. Jadi nggak tahu secara pasti. Ini ketularnya kalau di lingkungan kita atau gimana, atau kontak sama kita. Iya. Karena kan kita nggak tahu benar saya yang nularin apa enggak. Kalau misalnya katakanlah apalah penyakit lain yang terlihat gitu. Saya sakit. Terus saya di rumah, tiba-tiba orang tua saya tertular. Ya saya bisa tahu diri, aduh ini gara-gara saya ini ketularan. Karena saya sakit, dia sakit juga. Misalkan cacar lah ya, yang kelihatan. Cacar lah. Kan kelihatan itu. Iya, cacar atau panu lah. Nah itulah, ibaratnya kita mau gesekan, itu udah ada panunya, Mbak. Ya. Iya, kita panuan, tiba-tiba adik kita yang tidur sama kita panuan, gara-gara abangnya nih, abangnya panuan, adiknya jadi ikut panuan, ya kan? Nah kalau Tapi COVID ini kan, Bang. kalau COVID nggak kelihatan lah, adik kita tiba-tiba sakit gara-gara corona, apa dari saya, apa bukan, gitu-gitu loh. Udah gitu, mau ngetesnya juga kan bukan perkara gampang kan? Tesnya juga kan sulit gitu. Betul. Di berita tadi siang itu ada ibu sama 2 orang anaknya itu diduga tertular dari orang tuanya yang kerja di Wisma Atlet. Nah itu dia padahal diduga dari pakaian orang tuanya, pakaian si ayahnya. Kan ya nggak tahu juga ibaratnya. Wah ngeri juga ya, masih anak-anak terus hubungannya. Iya. Udah gitu, ya kita namanya manusia pasti meninggal ya. Tapi saya sih akan ikhtiar sekuat tenaga untuk saya itu akan ikhtiar sekuat tenaga. Kalaupun akhirnya gara-gara ini saya meninggal, ya itu takdirnya Allah berarti ya. Tetapi saya itu akan berusaha sekuat tenaga untuk tidak meninggal dalam situasi ini. Sedih juga Pak, nggak dimandiin, dimakamin sendirian, nggak dingajiin rame-rame. Dibungkus plastik, keluarganya nggak bisa ngelihat. Ngeri lah. Makanya, ya maksudnya kalaupun memang harus meninggal hari ini, ya namanya usia kan nggak mungkin dimajuin, nggak mungkin dimundurin, udah ada perjanjiannya kan. Tapi ya Zubair bin Zalik sih, saya ikhtiar aja dulu. Betul. Ngeri pokoknya kalau ngelihat berita-berita. Tapi ya itu tadi, kita jangan sampai panik, akhirnya imun turun bisa ibaratnya mudah tertular. Terus di lingkungan berarti kan aslinya ini faktor ibaratnya dari sisi para artis pun, para pekerja harian kan banyak yang terkena dampak. Orang-orang yang nggak bisa makan, ya kerjanya harian dapat uang kayak gini, itu kan ya kasihan banget lah ibaratnya. Perlu komplek banget lah. Iya.
Cuma pada akhirnya sih kita sampai pada satu titik di mana susah senang sama-sama jadinya begini. Ini yang definisi susah senang sama-sama, karena saya pikir ini mulai dari lini teratas sampai bawah ini kena semua kok. Nggak ada yang nggak kena, saya rasa. Bahkan pengusaha-pengusaha besar yang punya hotel juga, hotelnya kan nggak bisa bekerja gitu. Padahal kalau mau dibilang kan dia punya hotel, punya karyawan. Iya nggak? Yang punya mall, wah, kau wayang nggak karu-karuan tuh wajir karu-karuan itu punya mall. Mallnya juga nggak beroperasi. Punya kapal, wah, pilot, wah, semua lini pekerjaan kenain. Kita yang main film juga nggak bisa syuting, kru-kru kita juga nggak bisa kerja, semuanya. Jadi sama sekali kayak iya, misalkan profesi seperti si Ari ini kan ibaratnya dari sisi public figure, syuting juga udah ada berhenti semuanya, sama sekali. Off air berhenti sama sekali. off Off air air berhenti semua, nggak ada. Saya terakhir bekerja itu tanggal 6 Maret, sampai sekarang belum ada pekerjaan lagi. sama sekali. Syuting misalkan biasanya kan sekarang pada galang dana pakai Zoom gini, terus berapa gitu. Oh iya, kalau itu kan ya, Akhirnya tapi kan kita virtual ya, tidak menghasilkan untuk kita kan, sebenarnya itu kan bagian dari donasi lah. upaya kita untuk donasinya kan tidak diarahkan sama kita sama sekali kan. Aslinya Tapi ya untuk bisa produktif seperti kondisi-kondisi seperti ini, saya pikir sih untuk sekarang sih menurut saya ya, belum ada rumusnya sih, belum ada rumus yang pasti untuk saat ini. Karena kita kan masih berharap ini sementara. Betul. Karena Tapi kita semua masih berharap ini, bisa, iya, ini sementara. Tapi ketika misalnya ini sementara, karena ada prediksi yang mengatakan sampai 2021, 2022 kan, ada prediksi yang seperti itu kan. Bayangin coba kalau sampai kayak gitu loh, 2021. Nanti saya pikir sih kalau misalnya memang ini jangka panjang, sampai sejauh ini kan kita masih merasa ini akan sementara. Tapi kalau misalnya ini sampai jangka panjang sih, mungkin kita akan menemukan titik tengah di mana seniman dengan penikmat seninya itu akan bertemu seleranya di mana. Jadi mungkin kita akan menemukan model-model metode-metode baru untuk bekerja, untuk menampilkan kesenian, untuk memberikan hiburan. Saya pikir sih akan ke arah sana juga gitu. Jadi kalau ditanya sekarang bagaimana nih mengatasi situasi yang sekarang berkaitan dengan penghasilan ya, masih kalau belum saya ketemu sih rumusnya. belum ketemu rumusnya, karena kita masih berharap ini sementara. Jadi kita bisa kembali lagi dengan metode-metode yang seperti sebelum-sebelumnya sih. Back to normal gitu. Betul. Jadi memang kebetulan kalau misalkan dia yang punya channel YouTube atau apa, oke, mereka bisa tetap ibaratnya walaupun menurun, tapi kan ya di luar sana yang banyak yang orang-orang nggak sama sekali. Malah iya, kalau menurut saya sih malah yang punya channel YouTube gitu mungkin malah akan lebih banyak penontonnya ya kan, orang mau ngapain juga, mau nonton apa juga, ke bioskop nggak bisa, akhirnya nyarinya ke channel-channel seperti itu kan. Betul. Mungkin kalau misalnya situasi ini ternyata menuntut kita untuk membatasi aktivitas dan lebih sering ada di rumah, mungkin saya juga akan bikin channel YouTube pada akhirnya gitu. Oh gitu. Tapi nggak diawali dari sekarang, misalkan si Ari bikin konten apa kayak kan teman-teman. Aku nggak tahu mau ngomong apa. Saya itu nggak bisa tuh YouTubean kayak gitu, nggak kebayang saya sih mau ngapain. Iya. Jadi memang ya berdoa aja sementara dan cepat berlalu, dan apa yang bisa kita lakukan untuk mengedukasi ya paling nggak lingkungan sekitar kita, teman-teman kita, kayak gitu-gitu. Mungkin pada akhirnya sebenarnya sih kita kan mungkin cuma mengingatkan aja bahwa dengan kita berhati-hati itu artinya kita sayang dengan keluarganya kita. Karena itu dia tadi, kita nggak tahu apakah kita yang menulari atau bukan. Jangan sampai kita sehat, keluarganya kita sakit gara-gara kita. Jadi kalau bisa memang batasi diri. Yang kedua sih mungkin kalau misalnya ini hal seperti ini masih tetap sulit, proses edukasinya tidak jalan, ya kita berharap pada peran aktif pemerintah sih.
mau nggak mau kita pada akhirnya akan bergantung pada peran aktifnya pemerintah, mungkin dengan meluncurkan Satpol PP mungkin untuk lebih aparat lah pokoknya ya, Satpol PP atau kepolisian untuk bisa bertindak lebih tegas terhadap yang tidak menaati aturan. Karena untuk saya sih, semakin kita bisa membatasi diri, semakin cepat ini berakhir. Betul. Kalau kita bisa batasi diri sebulan aja rame-rame, solid sebulan, yang mampu ini ya, yang nggak harus keluar rumah, saya pikir kita bisa lewati ini lebih cepat gitu. Tetapi kalau sebenarnya yang tidak punya, yang masalah itu kan sebenarnya yang tidak punya kepentingan ini, Mas. Misalnya keluar karena punya kepentingan, mungkin kita nggak bisa menghindari loh. Polisi misalnya, atau pokoknya aktivitas-aktivitas yang memang mengharuskan kita ada di luar. Atau misalnya beli makan. Kayak misalnya, saya nggak harus keluar loh. Iya kan? Tapi saya butuh beli makan. Ya mungkin saya akan keluar beli bahan makanan, tetapi dengan persiapan yang lebih matang. Ya. Masker, disinfektan. Mungkin ya. Yes, menghindari kontak sehebat mungkin, sekuatnya saya untuk tidak kontak. Nah. Ya. Yes, physical distancing. Keluar gitu. Tapi yang bikin masalah ini menurutku yang nggak punya kepentingan gitu, yang nggak urgent banget gitu. Kayak ya elah. Nggak penting-penting banget, dia jalan terus malah dia benar merasa sehat tapi bisa menularkan, ya itu loh. Ini ngerinya ya ini sih gara-gara virusnya nggak kelihatan, virusnya masih belum ada vaksin, itu yang sangat cukup membahayakan. Iya, dan ini loh, kalau kita keluar karena ada kepentingan itu biasanya kita lebih hati-hati. Jelas karena lah ya. Kita tahu, iya karena kita dalam hati sebenarnya nggak mau keluar, terpaksa banget ini saya keluar, akhirnya kita lebih hati-hati. Tapi justru yang keluarnya tidak ada pikiran akan tertular dan menular, itu yang menurutku itu santai-santai banget hidupnya, kayak kamu itu nggak sadar apa yang membahayakan orang gitu, orang kayak lain. Iya, dan santai banget gitu. Iya, bilangnya, walah mati kan takdir Allah. Wah, itu. Lek awakmu dhewe sing mati ya nggak apa-apa, Cuk. Tapi lek menularkan ke aku. Nah, iya. Langsung. Dan juga kan banyak orang-orang yang bilang, "Loh kalau kayak gitu ya nongkrong sono di rel kereta atau di tengah tol lah kan ya." Ya bodoh aja, iya. Itu loh orang. Jadi terkadang kita nggak bisa sekali dua kali dibilangin, ya benar mati itu takdir Allah, takdir Tuhan. Tapi ya mari kita ikhtiar lah. Ini penyakitnya itu tujuannya memutus rantai penyebaran dengan kita di rumah saja, kayak gitu-gitu. Dan jangan salah, kalau yang dari korban-korban yang pulih juga itu kan banyak diantaranya itu yang mengalami kerusakan organ kan. Balik sehat sih, tapi paru-parunya udah rusak sebagian. Wah, repot Pak. Betul. Mungkin saya sih nggak sampai sakit, nggak sampai demam, nggak sampai panas mungkin. Tapi mungkin kita nggak tahu, mungkin paru-paru saya udah ada yang rusak. Iya. Kemarin itu ada aku kan didatangi dari dinas kesehatan. Beliaunya cerita yang kena COVID ini dia alveolinya yang tempat penyimpanan oksigen di paru-paru itu kayak apa ya, pecah atau apa gitu loh, kan ngeri juga itu. Iya, menyusut gitu-gitu lah pokoknya. Flek gitu kan jadinya. Nafasnya jadi susah. Walaupun yang sudah meninggal ini rata-rata memang orang yang sudah punya penyakit bawaan, jantung atau apa, cuma kan ya walaupun seperti itu tetaplah dijaga. Tapi saya rasa juga kan orang-orang nggak pernah tahu mereka punya penyakit bawaan apa tidak. Belum tentu tahu loh. Kan kita bukan tipe masyarakat yang sering check up. Yang check up itu tiap tahun. Enggak, kita check up ya kecuali malaria aja. Aduh sakit demam menggigil ini, check up baru mau check up. Kadang-kadang juga kalau sakit check upnya setengah-setengah, nggak check up total. Saya pikir itu di Indonesia mungkin sedikit sekali persentase orang-orang yang sudah pernah check up total gitu. Jadi kan kita nggak pernah tahu punya penyakit bawaan apa ya. Saya nggak pernah tahu pasti loh, apa liver saya masih sekuat itu, apa ginjal saya masih sekuat itu. Darah tinggi atau darah tinggi, kayak gitu.
Ya kita nggak pernah tahu gitu. Jadi jangan sampai ketika corona ini kena ke kita, sebenarnya sih kita daya tahan tubuh oke, tapi ternyata ada penyakit bawaan yang kita nggak tahu gitu. Yang harusnya sih mungkin masih bisa pulih, tapi ketika kena corona malah nggak bisa pulih gitu, Jangan sampai malah ketahuannya gara-gara kena corona terus dicek, Bapak ini punya penyakit bawaan ini. Nah, kan ya tuh repot. repot udah. Jadi malah parno. Diabetes, kolesterol, jantung sekarang nggak kenal umur, Pak. Iya, benar. Ya bisa mengenal siapa aja lah. Kayak COVID ini kan juga nggak mengenal tahta, nggak mengenal kaya Yuk, miskin siapa pejabat atau enggak. Kena ya kena. udah gitu sekarang kan masyarakat banyak yang suka ributin masalah pemerintah, instansi kesehatan. Ya benar, kita sih sangat ingin menuntut pemerintah untuk bekerja dengan semaksimal mungkin. Tapi kalau kita terlalu banyak ribut soal statement-statement pemerintah, nggak habis-habis loh. Sementara corona ini kan dia tidak peduli pemerintahnya statementnya apa. Menurut saya itu yang paling utama kewaspadaan diri sendiri. Apapun. Pemerintah saya rasa pasti akan melakukan yang terbaik. Tetapi Baik. kita bukan berarti rakyat juga tidak melakukan yang terbaik yang kita bisa. Pemerintah melakukan kesalahan, mungkin iya. Pemerintah juga manusia gitu. Tetapi tidak serta-merta karena pemerintah yang melakukan kesalahan, coronanya nyerang pemerintah. Enggak. Yang diserang ya kita semua. Jadi ya kita harus tetap waspada apapun yang terjadi. Menurut saya itu nggak ada pilihan untuk tidak waspada. Tuh. Jadi pemerintah udah melakukan yang terbaik, dikasih anjuran-anjuran, udah kamu harus Iya. jaga jarak, kamu harus jaga kebersihan, sering cuci tangan. Kayak ini Iya. terakhir dilarang mudik. Ya pemerintah hanya bisa menganjurkan, kembali lagi kesadaran pribadi. Biar kalau memang sayang dengan orang tua, ya udah pending dulu lah, berarti gitu. Iya, iya. Jadi pemerintah lakukan apa yang mereka bisa lakukan, kita lakukan apa yang bisa kita lakukan. Itu aja. Porsinya udah ada lah ya masing-masing. Iya. Mm-mm. Betul, betul. Oke, Santai, Mas. ya. Monggo, monggo, monggo. Oke. Oke. Matur suwun, Pak. Udah diajak Sama-sama. Sambung jaga tali silaturahmi lah. kesehatan.